Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Irsman Arif dari Forum News Network. Sejak bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus, apalagi kemudian sekarang kadernya itu diusung sebagai calon wakil gubernur untuk Jakarta berpasangan dengan Ridwan Kamil, tampaknya hubungan antara PKS dengan Presiden Jokowi itu makin mesra saja ya, makin baik saja. Setidaknya ada beberapa poin ini yang disoroti oleh netizen dan sekarang ini apa boleh buat risikonya kemudian PKS juga diledek-ledek ini ya oleh netizen. Yang pertama itu adalah sikap di PKS yang mengusulkan nama pejabat gubernur Heru Budi Hartono yang bakal habis masa jabatannya pada Oktober ini untuk diusung kembali menjadi PJ Gubernur Jakarta sampai kemudian nanti terpilih gubernur definitif untuk Jakarta. Yang kedua itu adalah, ini udah lebih beberapa hari yang lalu ya, peristiwanya itu adalah pernyataan dari anggota Komisi 2 dari PKS, Mardhani Alisera, yang ini dia menyatakan bahwa IKN itu adalah karya anak bangsa. Nah, yang ini, ya, soal ini yang ramai sekali di media sosial dan kemudian dibanding-bandingkan dengan jejak digital dari Mardhani Alisera sebelumnya berkaitan dengan penyikapan dia terhadap IKN. Ini apa boleh buat ya, karena itu saya kira sebagai konsekuensi dari pilihan PKS yang bergabung dengan pemerintahannya Prabowo Gibran nantinya gitu ya. Dan itu udah dimulai dari sekarang, ini down payment-nya dimulai dengan dukungan terhadap menantu Pak Jokowi di Pilkada Sumut, yakni Bobi Nasution, dan kemudian berlanjut juga dengan Pilkada di Jawa Tengah ini yang juga diusung oleh ini kandidatnya adalah orang kepercayaannya Pak Jokowi, yakni mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang berpasangan dengan Tat Yasin. PKS juga bergabung di Koalisi Indonesia Maju Plus gitu ya. Nah, soal ini saya kira ya sebagai konsekuensi lah karena pilihan dari PKS bergabung dengan kubu pemerintah. Makanya jangan juga baper kalau kemudian disebut bahwa PKS itu sekarang panjangannya atau akronimnya itu sudah berubah dari Partai Keadilan Sejahtera menjadi Partai Keluarga Solo. Oke, kenapa soal ini, dua soal ini kemudian banyak disoroti oleh netizen sebagai indikator bahwa hubungan antara PKS dengan Presiden Jokowi itu makin akrab saja, ya karena kan Heru Budi Hartono itu ditunjuk sebagai pejabat gubernur Jakarta itu kan mau tidak mau ini harus dilihat dia adalah representasi dari Jokowi. Heru Budi Hartono itu sekarang kendati dia menjabat sebagai kepala sekretariat kepresidenan itu, tetapi dia juga menjabat sebagai pejabat gubernur Jakarta. Jadi ini jabatannya itu double ya. Dan dia mondar-mandir nih kalau begitu antara Merdeka Selatan dengan Merdeka Utara. Dan sekarang ini yang agak mengejutkan kalau kemudian PKS itu mengusulkan Heru Budi, jadi banyak pertanyaan karena sebelumnya itu kan PKS itu sangat kritis terhadap Heru Budi, bahkan sering sekali PKS itu membanding-bandingkan kinerja antara Heru Budi dengan gubernur sebelumnya yakni Anies Baswedan. Dan sebenarnya bukan hanya PKS ya, ini netizen itu juga banyak sekali yang menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja Heru Budi Hartono ini yang disebut sebagai gubernur giveaway ini yang di bawah standar. Tapi sekarang ternyata menurut Ketua DPP PKS Jakarta Ahmad Khairuddin yang ini nanti diproyeksikan akan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta karena PKS kan memenangkan Pilkada 2024 kemarin. Khairuddin menyatakan tuh ada 3 nama sebenarnya yang diusulkan. Itu ada Heru Budi, kemudian Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata di Jakarta Marullah Matali, dan Sekretaris Daerah Jakarta Joko Agus. Dia mengatakan Heru Budi itu kembali diusulkan karena dinilai kompeten, tenang, memiliki integritas dan kolaboratif. Jadi Heru Budi ini dianggap bikin adem lah pemerintahan di Jakarta, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian publik itu membanding-bandingkan dengan bagaimana sikap PKS sendiri terhadap Heru Budi selama ini. Kenapa kok tiba-tiba jadi berbalik begitu ya?
Karena Heru Budi Hartono ini banyak sekali mengundang kritik ya ketika dia menjadi gubernur di Jakarta, menjadi pejabat gubernur di Jakarta. Terutama kinerjanya ya, yang pada waktu itu kita ingat sekali memang banyak yang mencurigai bahwa Heru Budi itu ditugaskan di Jakarta itu untuk mendowngrade berbagai warisan atau legacy dari Anies yang dianggap membuat dia makin moncer di Jakarta. Itu antara misalnya jalur sepeda pada waktu itu yang bikin ribut dan sebagainya ya. Dan soal ini juga disoroti sebenarnya, pernah disoroti ini kalau saya buka arsip lamanya, jejak digitalnya, Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Jakarta Muhammad Taufik Zulkifli ya. Dia itu banyak menyoroti kinerja dari Heru Budi. Salah satu yang disorot adalah bidang transportasi. Dia membandingkannya dengan kinerja Jakarta di era Gubernur Anies Baswedan, kinerja pemerintah daerahnya ya, pemerintah provinsi. Beberapa program bagus dari Anies Baswedan yang kurang serius ditindaklanjuti oleh Pak Heru antara lain kebijakan pembenahan transportasi Jakarta yang di zaman Pak Anies itu dulu mendapat Sustainable Transport Award. Itu kata Taufik itu dalam keterangan persnya pada tanggal 13 Oktober 2023. Saya baca di Tempo ini. Tapi Anda kalau baca lagi ini banyak sekali ya kritik-kritik dari PKS itu, bukan hanya dari Taufik ya, anggota DPR di PKS itu di DPRD DKI Jakarta banyak sekali mengkritik kebijakan dari Heru Budi. Dan yang saya kira cukup mengejutkan itu kalau kemudian sekarang ini PKS tetap mencalonkan Heru Budi sebagai calon pejabat gubernur sampai kemudian terpilih gubernur definitif. Jadi pertanyaan adalah, kan Pak Jokowi itu sudah memutuskan sejak tanggal 10 dan sampai tanggal 19 Oktober ya, sehari menjelang pelantikan Prabowo Gibran itu direncanakan tinggal di ibu kota negara yang baru ini ya. Jadi di IKN itu Pak Jokowi. Dan dengan begitu ya berarti nantinya ini Heru Budi itu sudah dia akan menemani Pak Jokowi selama itu di IKN. Nggak mungkin kayak seperti sekarang dia mundar-mandir antara Merdeka Utara dan Merdeka Selatan. Memang sih itu hanya sekitar 40 hari ya. Tapi tetap saja itu kan sebenarnya mengganggu kinerja dari gubernur atau pejabat gubernur Jakarta. Mungkin dipikirkannya nanti kan setelah Pak Jokowi tidak lagi menjabat tanggal 20 Oktober itu ya pejabat gubernurnya itu tidak lagi harus mundar-mandir menemani Pak Jokowi karena kan Heru Budi ini dipastikan juga tidak mungkin lagi lah dia kemudian ditunjuk sebagai kepala sekretariat presiden ya, kasat presnya presiden setelah presiden dijabat oleh Pak Prabowo. Jadi kemungkinan besar ya ini akan diganti oleh orang lain. Tapi tetap saja dimasukkan nama dari Heru Budi dan kemudian disertai dengan pujian tadi itu ya menunjukkan bahwa PKS ini hubungannya sangat dekat, semakin dekat dengan Pak Jokowi karena bagaimanapun juga Heru Budi itu adalah proksi dari Jokowi atau orangnya Pak Jokowi yang ditempatkan di Jakarta. Dan kalau kemudian PKS tetap mengusulkan nama orang Jokowi, apakah dengan cara begitu itu sebenarnya PKS tetap memberikan kesempatan Pak Jokowi itu tetap punya andil atau punya pengaruh di Jakarta melalui Heru Budi sampai setidaknya nanti terpilih gubernur yang baru yang rencananya dia akan dilantik pada bulan Februari tahun 2025. Lumayan loh, masih cukup ada beberapa bulan setelah bulan Oktober ini sampai kemudian Februari 2025. Nah, itu soal calon pejabat gubernur di Jakarta yang diusulkan oleh PKS. Nah, bagaimana dengan soal yang lain? Ini yang ramai juga saya baca di media itu dan di media sosial. Ini sahabat saya nih, Ketua DPP PKS sekaligus anggota Komisi 2 Mardhani Alisera yang memang selama ini dia dikenal sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Tetapi dalam rapat kerja di Komisi 2 tanggal 9 Maret kemarin berkaitan dengan pembahasan penambahan anggaran untuk pembangunan di IKN yang diusulkan oleh otorita IKN itu Mardhani Alisera ini termasuk yang memberikan dukungan. Pada waktu itu Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Raja Juli Antoni itu mengajukan anggaran sebesar 28,3 triliun untuk tahun 2025. Ini saya kutip saja ya pernyataan dari Mardhani di Kumparan ini. Untuk otoritas IKN izin pertama kali dalam sejarah ini pimpinan dan anggota ada rekor mitra Komisi 2 yang
anggarannya di atas 10 triliun usulannya, itu kata Mardani. Kami mendukung tetapi perlu sangat dijaga akuntabilitas dan akuntabilitasnya, sustainabilitasnya, kata dia. Dan Mardani itu juga menyinggung beberapa tantangan dalam pembangunan IKN mulai dari masyarakat adat hingga inovasi pembangunan. Yang menjadi perhatian adalah karena konsepnya City in the Forest gitu loh, betul-betul keaslian dan keaslian baik kondisi alam masyarakat masyarakat adat betul-betul dijaga, kata dia. Menurut saya itu adalah karya anak bangsa yang harus terus dijaga. Kalimat Mardani yang ini ya, karya anak bangsa yang harus terus dijaga itu yang banyak sekali disoroti oleh netizen. Kenapa? Karena kemudian biasa netizen itu kemudian kan menggali-gali jejak lama dari Mardani Alisera. Rupanya Mardani Alisera itu pada bulan lalu ya, belum terlalu lama, bulan Juli kalau tidak salah, dia masih terlibat polemik dengan Projo berkaitan dengan penilaiannya bahwa kebijakan pemerintah di pemerintahan Jokowi berkaitan dengan IKN itu seperti VOC gitu. Mardani waktu itu menyoroti kebijakan pemerintah yang memberikan izin kepada investor untuk dapat memperoleh hak guna usaha atau HGU di Ibu Kota Nusantara hingga 190 tahun untuk 2 siklus. Dengan kebijakan itu, kata Mardani, pemerintah itu dinilai abai terhadap kepentingan rakyat. HGU diobral sampai 190 tahun. Ini namanya IKN for sale. Hong Kong saja untuk pemberian HGU cuma 99 tahun. Itu pun belum banyak yang masuk, kata Mardani. Ini saya kutip keterangan Mardani tertulis ya kepada parlementaria di Jakarta tanggal 12 Juli 2024. Nah, pernyataan dari Mardani itu kemudian mendapat tanggapan dari Panel Barus. Ini Sekretaris Projo ya, relawan Jokowi ya. Panel Barus menyatakan pendapat Mardani itu keliru. Kata IKN for sale itu keliru. HGU itu merupakan hak pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang merupakan tanah negara, bukan tanah negara dijual. Kalau dibilang dijual for sale itu pernyataan yang ngawur. Itu yang tanggapan dari Panel Barus tanggal 20 Juli. Oh, ini bukan wakil ya, dia rupanya Panel Barus ini bendahara Projo ya. Ini dia juga menyebutkan bahwa Mardani telah menyampaikan informasi yang salah kepada publik. Dan Panel Barus menilai kritik yang dilontarkan oleh Mardani semata-mata karena Mardani dan partai yang menaungi Mardani, yakni PKS, memang menolak IKN sejak awal. Kita melihat penolakan PKS terhadap IKN itu karena elektoral saja, tidak mengedepankan kemajuan sebuah bangsa. Dia juga menanggapi pernyataan Mardani yang menyebut pemberian HGU kepada investor IKN selama 190 tahun itu serupa dengan zaman VOC juga keliru. Ini memang dunia cukup cepat berubah ya. Maksud saya sikap PKS cukup berubah ya, karena pernyataan Mardani itu terjadi pada bulan Juli. Dan kita tahu kan PKS kemudian memutuskan bergabung dengan Kim Plus itu pada tanggal 5 Agustus ya, atau satu hari setelah PKS memberikan batas waktu atau deadline kepada Anies untuk melengkapi jumlah kursi untuk mencalonkan dia sebagai calon gubernur di Jakarta yang kurang 4 kursi itu tanggal 4 Agustus ya. Itu seperti dikatakan oleh juru bicara PKS Muhammad Khalid yang katanya Anies Baswedan diberi waktu 40 hari dan deadline-nya itu tanggal 4 Agustus. Tapi pernyataan Khalid itu kemudian dibantah oleh Anies Baswedan yang menyatakan bahwa nggak ada deadline-deadline semacam itu. Tapi lepas apapun apakah ada deadline atau tidak, sekarang fokus perhatian publik memang kepada perubahan-perubahan sikap dari PKS yang saya kira harusnya tidak perlu terkejut ya. Itu konsekuensi dari keputusan PKS untuk bergabung dengan pemerintahan. Dan sekarang ini kan masih pemerintahnya Jokowi ya, PKS harus bersikap manis lah terhadap Jokowi begitu. Tapi bahwa kemudian ini mengundang reaksi yang cukup keras dari kalangan netizen, saya kira ini sudah menjadi konsekuensi yang kalkulasi politiknya sudah dihitung dengan cermat oleh PKS. Jadi saran saya pada teman-teman PKS ya nggak usah baper juga kalau menanggapi kritik-kritik semacam itu. Toh Anda sejak awal sudah sadar ada konsekuensinya, seperti juga dikatakan oleh Pak Hidayat Nur Wahid misalnya dikutip oleh media, mereka kan juga sudah memutuskan itu dengan matang dan PKS ini kan juga di media saya baca dinyatakan bahwa mereka tidak menyesal meninggalkan Anies dan bergabung dengan pemerintahannya. Saya kira mungkin bagi mereka memang ya apa yang disesalkan karena sekarang ini mereka kan dapat posisi sebagai calon wakil gubernur untuk Jakarta. Ini posisi yang sama seperti yang mereka inginkan ketika mereka memutuskan mengusung Anies Baswedan beberapa waktu yang lalu, yang dinyatakan kalau Anies Baswedan mau diusung oleh PKS itu harus satu paket bersama dengan Sohibul Iman.
Nah sekarang dengan Ridwan Kamil dia sudah dapat posisi Suswono sebagai calon wakil gubernurnya. Yang kedua ini juga dipastikan nanti PKS juga akan dapat bonus masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Kita tidak tahu berapa kursi yang diperoleh, 1 atau 2 kursi, tapi ya tetap lebih untung soal itu. Belum lagi kompensasi-kompensasi yang lain yang saya kira mungkin tidak disebutkan secara terbuka gitu ya. Nah itu keuntungan yang mereka peroleh. Tetapi tentu saja yang mereka harus kalkulasi ulang itu adalah efek elektoral ke depan. Karena dengan pilihan politik dari PKS itu sekarang ini PKS banyak sekali ditinggalkan oleh para pendukungnya. Basis-basis masa pendukung Anies itu jelas sekarang meninggalkan PKS. Begitu juga mereka yang melihat bahwa mereka tadinya mendukung PKS karena konsisten melawan rezim berkuasa, ini rezim dari Jokowi, itu juga dipastikan sekarang sudah balik badan meninggalkan PKS. Saya kira yang paling tepat kita ucapkan selamat berjuang buat PKS. Mudah-mudahan saja Anda beruntung. Saya Sunan Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.